Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ku awali presentasi kali ini dengan bacaan basmalah. Perkenalkan, nama saya Wildan Habibullah. Saya di sini selaku kameramen dan teman saya Siti Nur Aisyah. Kemudian ada Syafa Izzata Kamilah, ada Devna Fiske Hanifah, ada Lilis Mardiana, dan terakhir ada Ardian Nugraha. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Syafa Izzata Kamilah. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi. Dari sini, apa Pancasila sebagai ideologi? Nah, istilah ideologi di sini itu diartikan secara positif itu karena mengacu pada karakteristik, makna dan fungsi ideologi yang mana itu diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif bagi kehidupan masyarakat yang harus berjuang melawan berbagai bentuk penderitaan dan kemiskinan. Kemudian secara etimologis, ideologi itu berasal dari bahasa Yunani yang itu terdiri atas eidos dan logos. Nah, eidos di sini itu berarti cita-cita dan logos itu ada berarti ilmu pengetahuan dan paham. Jadi ideologi itu artinya seperangkat nilai, ide, dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil gagasan pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya, sehingga dijadikan petunjuk pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Pancasila itu merupakan ideologi di tengah ideologi yang lain, yang mana di dalam bidang ideologi itu ada dua kekuatan ideologi yang besar, yaitu yang pertama ideologi liberalis, yang kedua adalah ideologi komunis. Yang mana kedua ideologi ini itu telah menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Akan tetapi ideologi ini itu seiring berjalannya waktu, ideologi ini tidak mampu bertahan. Kemudian di sini negara Indonesia itu menjadikan Pancasila sebagai ideologi, yang mana Pancasila ini diambil dari pandangan hidup bangsa, yang nilai-nilainya itu diambil dari sosio budaya bangsa Indonesia sendiri. Kemudian di sini menjelaskan sebagai Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Maksudnya apa? Maksudnya di sini Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka dalam arti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu tidak dipaksakan dari luar. Jadi murni dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang mana itu digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Nah, hal ini tuh menyebabkan Pancasila itu mampu menyatukan bangsa Indonesia yang beragam ini, yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan, serta agama. Nah, itu berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke masa depan. Perlu dicermati bahwa di samping kapasitas kreatif adalah fondasi kepemimpinan leadership. Kapasitas kreatif manusia itu lebih banyak ditentukan oleh kecerdasan emosional, moral, dan spiritualnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Saya mau bertanya, kenapa Pancasila dijadikan sebagai Kenapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia? Karena Pancasila itu nilai-nilainya itu semuanya itu sudah bersumber jelas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi mencerminkan diri bangsa Indonesia itu sendiri. Sudah? Ada yang tanyakan lagi? Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Devna Fiske Hanifah. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan
bab 6 yaitu tentang Pancasila sebagai sistem etika dan politik. Pengertian etika sendiri ialah suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Sedangkan etika politik adalah nilai-nilai asas moral yang disepakati bersama baik pemerintah dan atau masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat. Pentingnya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral dan hidup. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofica Groundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etik. Nilai-nilai Pancasila tersebut sudah seharusnya kita terapkan bersama etika politik bangsa mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Para pendiri bangsa ini telah mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya membangun nilai-nilai etis keutuhan atas dasar kemanusiaan dalam bingkai persatuan dan semangat kewarganegaraan dan demokrasi dalam mewujudkan keadilan tanpa membeda-bedakan dan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, Pancasila harus dibunyikan dan terpatri secara utuh, terintegrasi dalam setiap jiwa anak-anak bangsa dan teraktualisasi dalam kehidupannya. Apa ada yang ditanyakan? Ya, apa saja tindakan? Contoh-contoh tindakan yang tidak etis adalah korupsi, tindakan main hakim sendiri, tawuran pelajar, kejahatan, kekerasan, bullying, dan penyimpangan sosial. Ini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Lilis Mardiana. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Di era globalisasi, informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksikan ke dalam perwujudan masyarakat, warga yang mencakup masyarakat tradisional, baik asal etnik, agama, dan golongan. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dari kehidupan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagai media yang tertuang pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan hakikat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya menghasilkan manusia-manusia biadab. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hankam, pertahanan, dan keamanan negara harus mendasar pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, banyak. Apa saja esensi demokrasi yang mana itu dilihat dari semangat UUD 1945? Oke, ada 4. Yang pertama yaitu rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Yang kedua, kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan yang terakhir, produk hukum apapun yang dihasilkan oleh DPR presiden baik sendiri maupun bersama-sama lembaga lain harus sesuai dengan berdasarkan UUD 1945. Baik, kami ditanyakan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ardia Nugraha. Tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih saudara Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Nilai-nilai luhur konsepsi Pancasila merupakan suatu refleksi dari perjalanan sejarah Indonesia menjadi sebuah bangsa dan negara. Indonesia memiliki beragam nilai luhur yang akhirnya menjadi inti historis
kultural, dan filosofis pada makna filsafat Pancasila berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius. Nilai-nilai dasar Pancasila dalam sejarah bangsa. Sriwijaya berusaha memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insulair dan internasional. Perumusan dan pengesahan Pancasila berpendapat bahwa kesadaran nasional itu memiliki 4 unsur, yakni persatuan, kebebasan, keaslian, dan harga diri. Notonegoro berpendapat bahwa kesadaran nasional kebangsaan dalam konteks Pancasila bersifat majemuk tunggal atau Bhinneka Tunggal Ika. Hubungan antar bangsa mendorong Supomo mengajarkan supaya negara Indonesia sebagai bagian dari kekeluargaan Asia Timur Raya. Dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang kemudian sering disebut sebagai sebuah perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ya, kesimpulannya, Pancasila mengandung kenyataan yang hidup dan tumbuh dalam sanubari setiap orang dalam masyarakat, sehingga Pancasila selalu dipertahankan oleh rakyat Indonesia untuk mendukung tumpah darah Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, Ya, silakan saudari Lilis. apa saja nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila? Nilai-nilai esensial Pancasila. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, saya kira cukup untuk presentasi saya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Siti Nur Aisyah. Tempat dan waktu saya persilahkan. Pancasila sebagai filsafat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga filsafat negara dan filsafat bangsa. Sebagai suatu filsafat, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dalam buku Pancasila, secara ilmiah populer, Notonegoro menegaskan yang dimaksud bentuk piramid dari kesatuan Pancasila bahwa sila yang pertama dan seterusnya tiap-tiap sila bagi sila berikutnya adalah menjadi dasar dan tiap-tiap sila berikutnya itu merupakan penjamaan atau pengkhususan dari sila yang mendahulunya. Sehingga dengan demikian sila yang pertama merupakan dasar umum, dasar yang terbesar lingkungannya, dan sila kelima adalah yang paling khusus, jadi yang lingkungannya paling terbatas. Sehingga sila-sila Pancasila itu dapat digambarkan sebagai kesatuan yang berbentuk sebagai suatu bangunan bertingkat, yang tingkatnya makin meninggi semakin menjadi kurang puas. Sebagai suatu filsafat, Pancasila yang rumusannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia mempunyai pokok-pokok pikiran atau konsep-konsep dasar dalam bidang ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Bidang ontologi adalah bidang yang membicarakan hakikat yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu, termasuk di dalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Bidang epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran umum. Nilai adalah sesuatu yang digambarkan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Nilai atau sesuatu yang diidealkan oleh masyarakat dijabarkan dalam norma, aturan, untuk mengatur perilaku anggotanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, apa yang dimaksud filsafat? Tolong dijelaskan.